Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ma ba'du fa in ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la istajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Nurul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kesempatan majlis kita siang hari ini dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas sebagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan ke harapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari yang sangat istimewa, hari yang sangat diagungkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hari ini jamaah haji sejak semalam sudah mulai bergerak dari Mina untuk menuju ke Arafah untuk berwukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama. Nabi SAW mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, artinya wukuf di Arafah. Bahkan bagi mereka yang tidak berhaji tapi tidak berwukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Wajib untuk diulangi tahun depan, badal tahun depan, dengan alasan apapun juga. Misalnya dia sakit, ya kemarin sakit masuk rumah sakit dan belum sadar, belum sembuh, masih sakit, wajib dibawa dengan tenda, dengan tandu maksud saya, dengan tandu, dengan ambulan, dengan apapun juga, wajib dia hadir di Arafah. Meskipun cuma 1 detik, 1 menit dia di Arafah, lalu balik lagi. Kalau dia di rumah sakit dan tidak di Arafah, ya maka tidak sah hajinya. Arafah itu tanah halal, bukan tanah haram. Maka ibadah haji
menggabungkan halal dan haram. Halalnya itu Arafah, yang lainnya haram. Mina, Musdalifah gitu ya, itu tanah haram. Tapi Arafah tanah halal. Ya. Dan mesti dia wukuf di Arafah. Meskipun cuma 1 menit, 1 detik dia wukuf di Arafah. Jadi kalau dia sakit di rumah sakit, ya tetap di rumah sakit sampai nanti matahari tenggelam, maka hajinya tidak sah. Wajib tahun depan dia datang lagi untuk mengganti hajinya itu. Ini disebut dengan rukun utama al-hajju Arafah. Allah tabaraka wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mengampuni semua jemaah haji yang wukuf di Arafah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Dan mereka sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dan berdoa dengan mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir dan doa yang terbaik yang dibaca ketika jemaah haji wukuf di Arafah. Wukuf dimulai dari zawal, waktu zuhur, sampai tenggelam matahari. Jadi kalau dia datang duha pagi, datang ke Arafah, kemudian pulang lagi, langsung pulang, tidak sampai zuhur tadi, maka tidak sah juga wukufnya. Atau dia datang ke Arafah tapi sudah telat, isya dia baru nyampe di Arafah misalnya, tidak sah hajinya, tidak sah wukufnya. Mesti wukuf itu dari zawal, masuk zuhur, setelah zuhur, sampai menjelang ghurub, ya, matahari tenggelam. Ya, wajib dia berada di Arafah. Apa yang dilakukan di Arafah? Ya, Nabi SAW menjamak zuhur dan asar. Salat jamak zuhur dan asar di Arafah. Begitu. Kemudian zikir dan doa tadi. Membaca zikir dan doa. Setelah itu bergerak dari Arafah menuju ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah. Sebagian mazhab di antara Syafi'i wajib hukumnya mabit di Musdalifah. Wajib, bukan rukun tapi wajib. Mabit di Musdalifah sampai subuh. Sampai subuh. Namanya mabit itu begitu. Menginap di Musdalifah sampai subuh. Subuhnya sholat di Masyaril Haram namanya. Daerah Musdalifah ada masjid disebut dengan Masjid Al-Masyaril Haram, dan dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di Masyaril Haram dengan menghadap ke arah kiblat. Setelah itu paginya kembali ke Mina untuk Jumrah Aqabah, untuk menyembelih hewan kurban, dan untuk tahallul serta tawaf ifadah ke Mekah, ke Ka'bah. Untuk tawaf ifadah di tanggal 10 itu ada 4 amalan haji. Ya, di Mina dia Jumrah Aqabah. Aqabah itu adalah jumrah yang besar yang pertama. Ya, jumrah yang pertama ada 3 jumrah, Aqabah, Wusta, Sugra. Nah, yang pertama itu dengan Aqabah itu yang besar. Sekali saja, yang besar saja. Karena 3 jumlah itu nanti di tanggal 11, 12 nafar awal sampai 13 nafar tsani. Tapi tanggal 10 jumlah Aqabah saja. Ya, jumlah Aqabah, nyembelih hewan hadinya, hewan kurbannya, lalu tahallul. Sudah boleh tahallul itu. Tanggal 10 itu udah tahallul besar, tahallul haji. Kalau yang kemarin yang tamattu, tahallulnya tahallul umrah. Tamattu. Ya, tahallul umrah. Nah, ini tahallul haji tanggal 10. Dan tawaf ifadah. Tawaf haji. Kalau yang pertama tawaf qudum, tawaf umrah. Nah, ini tawaf haji. Disebut dengan tawaf ifadah. 4. Terkadang tawaf ifadah ini ala jemaah Indonesia diakhirkan, boleh kata Nabi. Diakhirkan berbarengan dengan tawaf wada ketika ingin kembali ke tanah air. Niatnya 2. Tawaf ifadah sekaligus tawaf wada. Tawaf wada itu perpisahan. Ya, tawaf wada itu adanya di haji. Sebagai jemaah kita umrah tawaf wada katanya. Pulang umrah tawaf wada. Tawaf wada itu tidak ada. Jadi haji itu ada tawaf qudum, tawaf umrah, dan tawaf wada, tawaf haji. Setelah kembali dari haji, maksudnya pulang dari haji, dan dia tidak masuk lagi Mekah, langsung pulang. Nah, itu amal-amal ibadah haji mulai hari ini.
Buat yang tidak berhaji hari ini disunahkan, sangat disunahkan, sangat dianjurkan untuk berpuasa, sehingga dikenal dengan puasa Arafah. Hadis Qatadah, Nabi SAW ditanya tentang dua puasa, puasa Asyura dan puasa Arafah. Ketika Nabi ditanya tentang puasa Asyura, maka dia mengatakan tukafir sanatil madhiyah. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Sementara ketika ditanya tentang puasa Arafah, tukafir sanatil lati qablaha wallati ba'daha, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, puasa hari ini, puasa Arafah hari ini adalah dia menghapuskan dosa-dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 yang akan datang. Jumhur ulama mengatakan dosa-dosa kecil dihapuskan dengan puasa Arafah. Hanya sebagian kecil para ulama yang menyebut tentang dosa besar pun dihapus dengan puasa Arafah, karena kemutlakan hadis Nabi SAW tersebut. Ya. Tapi jumhur tidak, dosa kecil yang dihapuskan dengan puasa Arafah hari ini. Sementara dosa besar itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan dia ada hadnya, zina, mencuri, minum khamar misalnya, membunuh misalnya. Ya, ini dosa-dosa besar. Ya, wajib dengan apa? Taubat nasuha. Dan jika berkaitan dengan hak manusia, maka dikembalikan hak manusia itu atau dia minta penghalalannya dari manusia itu yang tak terzaliminya. Itu dosa besar. Ada dosa-dosa kecil dapat dihapuskan dengan istighfar, dengan berwudu, dengan melangkahkan kaki ke masjid misalnya, dengan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah, dengan berdoa, ya, berzikir, bersedekah, berpuasa. Itu dosa-dosa kecil terhapus dengan semuanya itu. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan, amal-amal, kebaikan-kebaikan yang baik itu, amal-amal saleh itu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ya. Nah, semoga kita semua pada hari ini berpuasa Arafah. Buat yang tidak puasa Arafah hari ini, ya sunnah hukumnya, muakkad sunnah saja. Tidak berdosa. Ya, tidak berpuasa hari ini tidak berdosa karena hukumnya sunnah. Ya, sunnah muakkad. Ya. Namun jika ingin mendapatkan pahala puasa Arafah juga, misalnya, dia memberikan berbuka bagi orang yang berpuasa Arafah. Jadi masih ada kesempatan buat jemaah yang hari ini kelewatan misalnya tidak berpuasa Arafah, nanti sore maghrib datang ke masjid-masjid, ke musala-musala misalnya. Ada saudara kita, teman kita tahu sedang berpuasa, kita yang berikan berbuka untuk mereka. Ya. Jangan tidak usah mengira wah harus mahal, harus besar misalnya. Enggak. Seberapa yang kita mampu kita berikan ke musala, ke masjid misalnya, atau tetangga atau sahabat atau teman kita yang berpuasa Arafah, buka ente, anda yang nanggung misalnya. Buka kalian, saya yang nanggung misalnya. Infak sedekah ke masjid untuk buka puasa Arafah. Kalau bingung mau kemana, pesantren. Kami di pesantren puasa semua, ya insya Allah. Ya, tidak kurang dari 1.400 orang yang berpuasa hari ini di pesantren. Ya, alhamdulillah. Dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, di samping untuk mentarbiyah, mendidik dan melatih mereka untuk berpuasa Arafah. Kemudian hadis Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang menyebutkan tentang fa'aksilu minat tasbih wa tahlil wa takbir. Maka perbanyaklah membaca tasbih, tahlil dan takbir sejak awal bulan Dzulhijjah sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah, ya. Itu bertakbir dengan takbir-takbir yang mutlak. Takbir-takbir yang mutlak. Hadis Ibnu Abbas 2 kali takbir, kemudian kalimat tauhid, kemudian takbir. Tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibnu Abbas, lihat Ibnu Abbas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbirnya Ibnu Abbas. Abu Hurairah 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti kita biasa tuh. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi mau 2 atau 3 boleh takbir. Mutlak.
Yang muqayyad sehabis salat wajib dimulai dari subuh hari Arafah. Jumhur ulama menyebut dari mulai subuh tadi. Takbir muqayyad. Ya. Ya baca takbir setelah salat subuh selesai, baca takbir dulu. Ya, sebagian ulama menyebut ya, setelah assalamualaikum takbir dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir muqayyad. Berapa kali itu? Itu satu rangkaian satu kali, ganjil 3, 5, 7 boleh. 9 boleh, ganjil. Ya, masing-masing bertakbir ya dengan kelipatan ganjil. Mau sekali, mau 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali boleh. Ya. Nah, sebagian menyebut lagi sesudah astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal wal ikram, baru takbir. Setelah istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam selesai, baru bertakbir. Jadi mau pakai yang tadi pertama atau yang kedua boleh. Disebut dengan takbir muqayyad. Ini banyak juga nih kaum muslimin yang ya, belum memahami dengan baik kapan takbirnya ya untuk Idul Adha yang muqayyad. Nah tadi subuh tadi hari Arafah pada subuh tadi. Dan sehabis salat wajib ya dengan takbir muqayyad. Nah selebihnya takbir mutlak. Kita di kantor, kita di jalan, kita di pasar, kita di mana saja memperbanyak takbir. Faksil fiha min at-tasbih wa tahlil wa takbir. Ini sunnah-sunnah pada hari-hari ini, hari-hari yang sangat mulia dan sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian sampai puncaknya besok ya kita masuk ke hari raya penyembelihan hewan kurban disebut dengan Yaum An-Nahr. Semua rangkaian-rangkaian ibadah haji ini dan hari-hari ini ya, ini merupakan hari-hari yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ahli tafsir ya, menyebut hari-hari ini merupakan tafsiran dari firman Allah Subhanahu di surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyr. Dan malam-malam yang 10 itu maksudnya adalah hari-hari yang 10, yaitu awal Dzulhijjah. Ya, meskipun kita punya 3 kali 10 hari. 10 hari awal Dzulhijjah, bulan depan 10 hari awal Muharram, dan kemarin 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Ya. 10 hari Dzulhijjah ini yang paling lengkap kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Istima' ummahat al-ibadat, berkumpulnya semua induk-induk peribadatan. Karena semua rangkaian rukun Islam dilaksanakan pada hari-hari ini, terlaksana pada hari-hari ini, yaitu dengan adanya ibadah haji. Gitu ya. Kemudian kalau Muharram 10 harinya itu ujungnya ada puasa Asyura. Kalau 10 hari 10 malam Ramadan, 10 terakhir Ramadan, ujungnya ada Lailatul Qadar. Jadi ini hari-hari waktu-waktu yang utama Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW agar mereka memupuk bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala agar tidak tertinggal ya dengan umat-umat yang lalu dalam beramal saleh. Ya. Alhamdulillah tahun ini bertepatan antara kalender kita dengan kalender haji ya di tanah haram ya, sama waktunya ya. Hari ini ada mereka berwukuf ya. Dan besok masuk ke Yaum Nahar, penyembelihan hewan kurban. Adapun besok karena berkaitan dengan salat Jumat, nah ini juga yang dibahas ya tentang salat Jumat dengan Idul Fitri. Dua-duanya hari raya. Karena hari raya umat Islam itu kan tahunannya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Tahunan, ya 2 kali, setahun 2 kali Idul Fitri dan Idul Adha. Pekanannya hari Jumat. Hari Jumat itu masuk hari rayanya kaum muslimin. Yaitu apa? Tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, berarti berkumpul 2 hari raya. Kan gitu, berkumpul 2 hari raya. Untuk hukum salat Id, khilaf di kalangan para ahli fikih. Jumhur menyebut sunnah muakkadah. Jumhur fuqaha ahli fikih, sunnah muakkadah. Sebagian ulama seperti misalnya di kalangan mazhab Hanafiyah menyebut fardu kifayah. Fardu tapi fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa maksudnya? Jika ada sebagian kaum muslimin yang sudah melaksanakan di satu kampung, satu tempat, maka yang lain gugur kewajiban atas mereka. Kalimat kifayah kalau merujuk kepada kriterianya Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i itu 40%. Kalimat kifayah itu 40%. Ya, 40 orang dari 100. Kifayah namanya. Ya. Hanya sebagian kecil yang menyebut fardu ain. Hanya sebagian kecil menyebut fardu ain. Nah, itu hukum salat Id. Jumhur sunnah muakkadah. Karena meskipun hukumnya dia sunnah muakkadah, ya, tetapi berkumpulnya kaum muslimin di hari Jumat, ya, maka hari Jumatnya atau sholat Jumatnya, jumhur sholat Jumatnya diberikan rukhsah dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya, Imam Ahmad dan yang lainnya diberikan rukhsah untuk tidak menghadiri sholat Jumat buat mereka yang sudah menghadiri sholat Id, ikut sholat Id, maka Jumatnya rukhsah. Boleh dia tidak sholat Jumat tapi diganti dengan sholat zuhur. Ada sebagian ulama menyebut Jumat itu hukumnya fardu ain tanpa khilaf. Tidak ada khilaf dengan para ulama. Jumat itu fardu ain. Dan Allah sendiri yang mewajibkannya. Di surat Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang yang beriman, jika dipanggil untuk menaikkan salat pada hari Jumat, yaitu salat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dengan ayat itu, maka salat Jumat fardu ain. Tidak ada khilaf dengan para ulama. Nah, sebagian mencoba untuk mendudukkan dua hukum ini. Antara fardu ain salat Jumat yang tidak ada khilaf perbedaan dengan para ulama dengan hukum salat Id yang sunnah muakkadah, jelas hukumnya di bawah fardu ain. Nah, jika demikian selayaknya dia mendahulukan Jumat. Dia mengutamakan salat Jumat. Bukan malah salat Idnya. Gitu. Ya. Hujah seperti ini kuat. Dalam pandangan saya hujah seperti ini juga kuat. Jika kita melihat kepada status hukum dari dua salat itu, salat Jumat dan salat Id. Ya, meskipun tadi disebutkan ada hadis, ya, sebagian ulama juga mukhtalaf fiha kata dalam hadis itu, ya, tentang man syahida al-Id misalnya, ya, ma'al muslimin wa rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di adami huduril Jum'ah. Maka Nabi memberikan rukhsah, ya, untuk dia tidak menghadiri salat Jumat. Artinya apa? Khurujul minal khilaf, untuk kita keluar dari perdebatan yang terjadi itu, apa yang harus kita lakukan? Dua-duanya. Salat Id juga, salat Jumat juga. Betul enggak? Udah salat 5 waktunya enggak kelihatan di masjid, Jumatnya dengan alasan
sibuk di kantor, nggak tahu di kantor sholat atau enggak. Setahun 2 kali lah paling nggak ikut lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Nggak nongol juga di Idul Fitri, Idul Adha misalnya. Gimana? Kata tetangga. Gitu kan? Maka khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan di kalangan para ulama yang ada tadi. Ya. Dan jika kita diberikan kesempatan, ya, kemudahan untuk menghadiri keduanya, itu yang afdal. Salat Id dan salat Jumat. DKM masjid wajib menyelenggarakan salat Jumat. Begitu. Ya. Dan jika hendak memilih, maka dahulukan yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini tentang salat Id dan salat Jumatnya. Berikutnya tentang masalah kurban. Ya, tentang masalah kurban. Ikuluhiyahnya kurban. Hukum berkurban. Ya, hukum berkurban ini juga terjadi perbedaan pandangan dengan para ulama. Jumhur mengatakan sunnah. Sunnah, hukum kurban itu sunnah. Sebagian dalam mazhab Syafi'i menyebut wajib alal qadir, alal muqsir. Ya. Wajib bagi mereka yang sanggup, yang memiliki kelapangan, al-musir, yang memiliki kelapangan rezeki. Melihat kepada hadis Nabi SAW, meskipun mukhtalaf fiha, sebagian mendalilkan hadisnya, ya, sebagian memarfu'kan hadisnya. Man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yakrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu dia tidak berkorban, maka jangan mendekati musala kami. Satu celaan terhadap orang yang memiliki kelapangan rezeki, ya, kemampuan, kekayaan untuk berkurban, maka hendaknya dia berkurban. Begitu. Sebagian fuqaha menyebut wajib dengan hadis ini, tapi jumhur, ya, yang dipegang adalah sunnah. Kurban itu hukumnya sunnah. Jika melihat kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, untuk Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Sembelihlah hewan kurban. Sama sebenarnya kalimatnya, ya, li rabbika, juga untuk Rabbmu. Gitu. Itu yang disebut dengan kalimat bertingkat atau kalimat menjemuk, yang salah satu makna yang tersilat dari duanya dihilangkan salah satunya. Jadi tafsirnya adalah fasalli li rabbika wanhar li rabbika aidha. Gitu. Salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Kalimat nahar ada 5 tafsir kalimat nahar itu. An-nahar, an-nahru, ya. Nahru itu ini, leher atau dada bagian atas. Itu disebut dengan nahar namanya. Ya. Kemudian nahar juga dipahami dengan menyembelih, azabhu, secara berdiri, dengan cara berdiri. Menyembelih dengan dilebah, hewannya itu dilebahkan, dalam bahasa Arab istilahnya azabhu. Azabhu, zabah namanya. Ya. Kalau berdiri, yang dilebahkan itu untuk sapi dan untuk kambing, yang dibeli untuk onta. Menyembelih onta dengan cara berdiri ontanya disebut dengan an-nahar namanya. Ya. Bukan leher onta bagian atasnya yang disembelih, tapi pangkal lehernya itu yang ditusuk kemudian disembelih itunya urat nadinya, jalur kerongkongannya. Dengan keadaan onta itu berdiri disebut dengan an-nahar namanya. Nah, itu dalil pensyariatan hukum berkurban. Kemudian firman Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu
wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin, surat Al-An'am ya 162 163. Kalimat wa nusuki adalah kurbanku, hidup salatku dan kurbanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, itu kurban, yaitu syariat Nabi Ibrahim ya, bahkan sejak dua anak Adam, id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Ketika dua anak Adam itu berikan kurbannya, maka Allah menerima salah satu dari keduanya dan tidak menerima dari yang lainnya. Ya. Yang diterima adalah kurbannya Habil, sementara kurbannya Qabil tidak diterima. Karena Habil memberikan kurban berupa domba yang besar, sementara Qabil menyampaikan pengorbanan dengan biji-biji padi yang kering. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan syariat Nabi Ibrahim dan ditetapkan kembali dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau berkurban dengan dua kibas, dua domba yang sangat besar, yang putih, yang bertanduk. Ya, beliau sendiri yang menyembelih hewan kurban tadi dengan kedua tangan beliau. Ya, beliau menyebut dengan membaca ketika menyembelihnya, Bismillah, Allahumma minka walaka, ya, hadhihi an Muhammad, wa fi riwayah wa ummatihi, wa fi riwayah malam yudahi, Bismillah, Allahu Akbar. Sangat dianjurkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri dan tidak diwakilkan. Gitu. Ya. Kalau toh kita mewakilkan, maka hendaknya kita pilih wakil yang menyembelih kita itu yang baik, ya, secara akidahnya, yang baik akhlaknya, kemudian yang mengerti bagaimana dia berniat dan melakukan penyembelihan. Jangan asal-asal mewakilkan. Ya, yang terbaik adalah kita sendiri yang menyembelih hewan kurban kita, maka masing-masing kita harus belajar untuk menyembelih hewan kurban kita. Ya. Bacaan tadi membaca Allahumma hadza minka walaka, hadhihi anni misalnya, dariku, hadhi anni wa ahli baiti, boleh satu kambing dengan itu, wa hadhi anni wa an ahli baiti, Bismillah, Allahu Akbar, dia sembelih. Ya, kalau dia menyembelih sapi, ya, panitia yang menyembelih sapi, maka sebutkan 7 orang itu namanya. Hadhihi an fulan 7 orang. Atau dia baca dulu 7 orang itu di awal, lalu dia meniatkan untuk 7 orang itu, maka ketika dia menyebut kalimat an-nya itu anhum. A, B, C, D, E, F, G. Dia sebutkan dulu pertama, masuk dalam niat bahwasanya dia menyembelih untuk mereka 7 orang ini, ya. Lalu dia baca, ketika membacanya itu, baca lafaz tadi, Allahumma hadza minka walaka wa hadhihi anhum, dari mereka yang kita baca di awal tadi 7. Kemudian Bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Ini semua untuk apa, Pak? Untuk syarat kehalalan hewan sembelihan yang kita sembelih, dan kita mewakilkan mereka yang kita sembelihkan hewan kurbannya atas nama mereka. Wakil. Karenanya kalau tidak, maka lebih baik kita menyembelih hewan kurban kita sendiri. Ya, itu syarat sahnya penyembelihan hewan kurban dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawafa. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qaniya wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Dan onta-onta al-budna, onta-onta itu. Jadi hewan-hewan kurban itu, onta, sapi, kemudian juga kambing. Kami jadikan untuk kamu sebagian dari syiar-syiar Allah. Padanya ada kebaikan untukmu. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu hendak menyembelihnya dalam keadaan terikat. Jadi fazkur ismallahi alaihi itu perintah dan wajib membaca Bismillah, Allahu Akbar. Ya, ya, jangankan untuk kurban,
untuk makan sehari-hari saja, kalau kita menyembelih ayam misalnya, ya, atau yang lainnya, kita baca Bismillah, Allahu Akbar, untuk menjadikan hewan itu halal. Ya, sebutlah nama Allah ketika kamu hendak menyembelih keadaan terikat. Apabila dia telah rebah setelah disembelih tadi, makanlah sebahagiannya. Jadi yang berkurban boleh mengambil sebagian untuk dimakan oleh yang berkurban. Wa'atimul qani'a, berilah makan kepada orang yang berkecukupan, tidak meminta-minta. Ya, sebagai hadiah kita berikan sebagiannya sebagai hadiah, orang tidak minta-minta. Dia cukup dia. Ya, untuk makan daging. Ya, hari-hari biasa juga dia makan daging, nggak ada masalah. Tapi kita berikan sebagai hadiah, ada tujuan dan maksud tujuan, misalnya untuk perbaiki hubungan, misalnya yang sebelumnya terjadi salah paham, misalnya begitu ya, atau untuk ta'alif qulub, untuk melunakkan hati, ya, atau sebagian ada masyarakat kita sekitar kita yang non muslim misalnya, sebagai sarana dakwah, boleh dibagi Pak, boleh dibeli Pak. Wa'atimul qani'a wal mu'tar, dan berikan sebagai sedekah bagi orang-orang yang meminta-minta, orang miskin, fakir yang membutuhkan untuk 3 keperluan. Ya. Jadi untuk makan yang berkurban boleh ngambil sebagiannya, tidak lebih dari 1/3, kemudian sebagai hadiah, lalu sebagai sedekah. Demikianlah kami tundukkan hewan-hewan kurban itu untuk kamu agar kamu bersyukur. Lan yanalallaha luhumuha wala dimauha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tidaklah sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah hewan-hewan kurban itu. Jadi enggak sampai, bukan itu yang sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Artinya apa? Kurban tadi sebagai sarana perwujudan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah, ya, melalui contoh dari Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu selanjutnya diwariskan sampai kepada kita syariat kurban ini. Ya. Nah, itu kurban itu wujud ketakwaan seorang hamba atas nikmat rezeki yang sudah Allah berikan kepadanya. Fasholli lirabbika wanhar tadi. Demikianlah kami tundukkan hewan-hewan itu untuk kamu agar kamu mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah atas hidayahnya kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik. Ya. Jadi pada jemaah sekalian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hari-hari ini merupakan sekali lagi hari-hari syiar, ya, syariat agama Islam. Hendaknya kita muliakan, kita agungkan, dan juga kita besarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang terakhir dari semuanya itu, ya, adalah penting bagi kita semangat kurban ini untuk kita lebih perluas maknanya, ya, lebih perluas maknanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semangat kurban ini kita perluas maknanya dengan maksud dan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, membela kaum muslimin, kehormatan dan kemuliaan kaum muslimin. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Arafah ketika haji wada, beliau menyampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa fi riwayah wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ja'a fi riwayah fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd kunu ibadallahi ikhwana. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dalam riwayat yang lain dikatakan kehormatan kalian adalah haram atas kalian semua. Haram dalam artian darah itu tidak boleh dialirkan tanpa alasan yang hak, harta itu tidak boleh diambil tanpa alasan yang hak, kehormatan itu tidak boleh dinodai, ya, tanpa alasan yang hak, haram namanya. Terjaga, terpelihara.
ya, harus dijaga ya kehormatan semuanya itu. Ya, seperti keharaman, kemuliaan terjaga dan terpeliharanya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ya, maka janganlah kalian sepeninggalku menjadi orang-orang kafir, saling membunuh sebagian pada sebagian yang lain. Jadilah kalian bersaudara satu dengan yang lainnya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa al-muslimun ka al-jasadil wahid. Wa fi riwayah kal bunyanil wahid yashudu ba'daha ba'dha. Sebagai satu tubuh. Ya, kaum muslimin sebagai satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lainnya akan merasakan sakit dan tidak bisa tidur. Sebagai satu bangunan yang kokoh, saling menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Ya, sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara sebagian dengan sebagian yang lain. Maka damaikanlah ya di antara dua saudara kalian yang bertikai. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmatnya. Ya, semoga penjelasan singkat kali ini dapat memberikan semangat, ya, motivasi kita untuk menjaga, memelihara, menegakkan dan meninggikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu membela agama Allah, maka Allah pun akan membela kamu dan akan mengokohkan pendirian kamu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Semoga Allah berikan taufik untuk kita dalam kita tetap istiqomah di atas agamanya dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, saya Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup, ada yang mau ditanya, disampaikan dari jemaah? 1, 2, 3 menit terkait dengan kurban. Tidak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.